Sejumlah napi mengamuk di Lapas Narkotika Muara Beliti, Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan pada Kamis 8 Mei pagi. Untuk mengatasi kerusuhan, ratusan personel kepolisian pun dikerahkan ke lokasi bersama dengan mobil barakuda, water cannon, dan juga ambulans. Imbas kerusuhan, kaca-kaca jendela dan beberapa fasilitas lapas rusak. Kepulan asap juga sempat terlihat buntut pembakaran yang terjadi di dalam lapas. Dan untuk mengetahui informasi terkini, terkait dengan kabar kerusuhan di Lapas Musirawas, kami sudah terhubung dengan wartawan Sri Poko. Ada Eko di sana. Selamat sore, Eko. Selamat sore, Siska. Baik, Eko bisa dijelaskan seperti apa situasi terkini di sana? Baik, kalau untuk situasi dan kondisi saat ini di Lapas Narkotika kelas 2A Muara Beliti ini sudah kondusif dan bahkan para tahanan yang awalnya sempat mengamuk dan juga tahanan lainnya yang ada di lapas ini sudah masuk ke dalam kamar masing-masing. Sedangkan untuk namun meskipun situasi sudah kondusif, para petugas keamanan baik dari Polres, kemudian dari Brimob dan juga dari Kodim Lubuk Linggau ini masih tetap berjaga sampai dengan nantinya fasilitas-fasilitas yang rusak ini diperbaiki. Kemudian untuk para napi juga tadi terlihat sudah berupaya melakukan pembersihan sisa-sisa dari kerucuhan tersebut. Baik, lalu apa yang menjadi pemicu kerusuhan yang dilakukan oleh para napi pagi tadi, Eko? Baik, berdasarkan keterangan dari Kalapas Narkotika kelas 2 Muara Beliti ini, Bapak Heru menyebutkan bahwasanya kericuan tersebut bermula dari adanya razia handphone yang dilakukan oleh petugas pada kemarin malam itu sekitar pukul 7 di Blok Bangau. Nah, dari razia tersebut petugas menemukan 54 unit handphone dari kamar yang ada di Blok Bangau. Nah, karena memang petugas ini masih mencurigai adanya indikasi kepemilikan handphone dari para tahanan. Kemudian di Kamis paginya itu sekitar jam 8 petugas kembali membagi tim untuk melakukan razia di Blok Bangau dan juga Blok Angsa. Namun pada saat di kamar 8 di Blok Angsa ini terjadi, pada saat razia tersebut terjadi kericuan dari sejumlah para tahanan yang mungkin tidak menerima dengan adanya razia tersebut hingga akhirnya terjadilah kericuhan dan pihak dari Kalapas sendiri selanjutnya meminta bantuan dari Polres Musirawas, dari Dandim dan juga dari Brimob untuk melakukan pengamanan dan juga memukul mundur para tahanan yang melakukan kericuhan. Baik, lalu apa tindak lanjut dari pihak lapas ataupun kepolisian terhadap para napi yang melakukan kerusuhan atau kericuhan di dalam lapas, Eko? Baik, berdasarkan keterangan dari Kalapas sendiri, ia belum mengetahui secara pasti berapa jumlah narapidana yang terlibat dalam kerucuhan tersebut atau menjadi provokasi. Sedangkan dari pihak Polres Musirawas sendiri saat ini masih melakukan upaya penyelidikan untuk mengetahui pemicu dari uh, kericuhan tersebut. Sedangkan untuk para napi yang terlibat ini belum ada upaya untuk dilakukan pemeriksaan atau lebih lanjut karena memang pihak dari Polres Musirawas sendiri masih berupaya melakukan mencari barang bukti ataupun pemeriksaan dari petugas lapas itu sendiri. Baik, Eko, ini beredar di media sosial ada kabar yang menyebutkan ada penceramah Ustadz Abdul Somad yang tertahan saat kericuhan. Apakah ini benar, Eko? Baik, memang benar pada saat kericuhan tersebut ada seorang ustadz yang bernama Abdul Somad, namun perlu digarisbawahi bahwasanya ustadz tersebut hanya memiliki nama yang sama dengan Ustadz Abdul Somad yang dikenal masyarakat luas. Beliau ini merupakan penceramah yang ada di wilayah Kabupaten Musirawas sendiri, yang memang pada saat kericuhan tersebut beliau ditugaskan untuk memberikan ceramah atau siraman rohani kepada para narapidana di masjid di dalam lapas. Namun sebelum kegiatan tersebut terlaksana, terjadi kericuhan hingga akhirnya beliau sempat tertahan selama 30 menit di dalam lapas tersebut, kemudian baru berhasil dievakuasi oleh petugas keamanan. Baik, Eko, apakah ada informasi lain yang bisa Anda sampaikan terkait dengan peristiwa kericuhan ini? Baik, kalau untuk hal itu Polres Musirawas sendiri hingga saat ini masih akan tetap melakukan atau menyiagakan personil pengamanan baik di dalam maupun di luar lapas hingga akhirnya nanti sampai waktu yang belum bisa dipastikan pengamanan tersebut berakhir karena masih menunggu dari semua fasilitas yang ada di lapas itu tersebut
diperbaiki. Sedangkan untuk dari lapas sendiri ini akan melakukan evaluasi terhadap kegiatan razia, meskipun razia handphone tersebut merupakan agenda rutin yang dilakukan oleh lapas narkotika sendiri. Baik, Eko, apakah benar jumlah napi di dalam lapas tersebut melebihi kapasitas? Baik, berdasarkan keterangan dari Kalapas sendiri hingga hari ini jumlah napi atau tahanan yang ada di lapas narkotika kelas 2A Muara Beliti ini berjumlah 1069. Jumlah tersebut melampaui batas maksimal dari yang seharusnya hanya 300 narapidana saja. Artinya terjadi overload hingga 300% atau 100%. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Sripoku Eko Mustiawan terkait dengan kabar kericuhan di lapas di Musirawas. Selamat bertugas kembali. Polisi sudah banyak yang mundur ini di lapas narkotika Muara Beliti. Kejadian sangat mencekam sekali. Para napi mau berontak keluar. Mohon bantuannya. Astagfirullah. Tidak, hentikan perlawanan. Bagi para napi segera. Termasuk yang musuh ya. Oh no, gitu. Gedung hancur. Kalau mereka nyalamin tak? Napi narkotika kamu guys. Kalau nggak mau dibilang dulu, mati keluar.
Abdul Rasid Roy, Spring Mulyadi. Mungkin jelaskan dari Kalapas. Motif menyerang adalah yang pertama pada malam hari tadi sekitar jam 7 lewat sedikit kita mengadakan razia di Blok Bangau. Kita dirajakan Blok Bangau, kita dapatkan handphone sebanyak 54 buah dari seluruh kamar kecuali minus kamar sel yang tidak kita razia dan kamar 7 Blok Bangau. Pada pagi tadi setelah apel, pelaksanaan apel jam 8, kita bagi tugas untuk melaksanakan razia kembali karena diindikasikan masih banyak handphone di bawah. Jadi kita bagi tim, sebagian merazia di Blok Bangau kembali di kamar yang tertinggal, itu kamar sel serap 4 buah kamar. Setelah yang lainnya saya pilih sendiri di Blok Angsa dari kamar 1 sampai kamar 8. Di kamar 8 terjadi kerusuhan di blok sebelah yang dipimpin oleh KPLP. Jadi kami berhentikan, kami melihat kondisi di Blok Bangau tersebut. Setelah kami tenangkan tidak tenangkan, kita bergerak mundur. Kemudian saya menghubungi pihak Polres, pihak Kodim, pihak Brimob untuk membantu penanganan masalah di lapas. Demikian, terima kasih. Jumlah napi yang aksi lihat berapa banyak? Kalau jumlah napi saya tidak paham berapa banyak, karena kalau untuk isi napi warga binaan di Lapas Narkotika Morbidity pada hari ini yaitu 1.069 orang. Overload Pak? Overload Pak? Overload Berapa ya? Bang? Maksimalnya berapa harusnya? 300 ya? 300. Korban jiwa? Untuk sementara korban jiwa tidak ada. Tidak ada Pak Kapolres? Ya, Untuk 3 orang pertama yang keluar tadi siapa Pak? Selain bawa ambulan ya Pak? Oh, untuk yang 3 orang pegawai. pertama itu dia terjebak tadi jadi stres, histeris ya. histeris saja, tidak ada penyekapan, hanya Tidak ada. Perempuan tadi jadi. Hah? Apa aja itu Pak? Masih di ornames saja. Kantoran di depan Ornames terus ya ini penghalang di blok tapi tidak terlalu parah. Terus ruang Karupam dan ruang P2U. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.